Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam suasana Paskah, saya hendak menyampaikan selamat Paskah untuk kita sekalian, untuk Bapak Pendeta F. Sihombing, untuk Bapak dan Ibu Presbiter, juga untuk Pendeta Jemaat kita, Nona Pendeta Leoni Prameswari, juga bagi seluruh jemaat Tuhan GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita masih ada dalam situasi dan suasana yang telah kita lewati kurang lebih 4 minggu lamanya, sejak dari tanggal 22 Maret sampai pada hari ini tanggal 12 April 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tentu tidak mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan kita saat ini, tapi paling tidak kita belajar dari situasi ini untuk menjadi lebih kuat. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Ketua PGRI Kota Pangkal Pinang, Bapak Eko Heri Prianto SPD. Sangat sayang kalau tidak saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia menuliskan sebuah judul artikel Belajar Melalui Pandemi Wabah. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam artikel yang ditulisnya itu dan menjadi suatu pembelajaran juga bagi kita. Yang pertama dikatakan di situ, hikmah yang dirasakan ketika kita belajar dari pandemi wabah ini adalah kian dekatnya hubungan antar keluarga yang selama ini jarang bertemu dan berinteraksi. Dari pandemi wabah ini kita belajar untuk lebih mengikatkan diri kita bersama dengan keluarga yang mungkin selama ini kita jarang bertemu, jarang berinteraksi, dan melalui pandemi wabah ini kita disatukan kembali untuk saling memahami dalam suka dan duka bersama. Bahkan juga ketika kita berkumpul, maka kita dapat membangun spiritualitas lewat ibadah bersama meskipun hanya sebatas media online. Yang kedua, saudara-saudara, kebersamaan antar anggota masyarakat lebih dekat. Meskipun menjaga jarak fisik masih harus diutamakan oleh seluruh warga. Saya pernah melihat sebuah tayangan di televisi maupun di media sosial. Di satu daerah ada satu rumah yang terkena virus COVID-19 ini dan mereka harus diisolasi, sama sekali tidak boleh keluar rumah. Dan luar biasa terjadi kebersamaan di antara mereka, walaupun tidak seiman, maka masyarakat setempat, tetangga, mengirimkan bahan makanan kepada keluarga yang diisolasi itu sehingga mereka tetap dapat makan dan juga memasak walaupun mereka masih diisolasi. Ini suatu bentuk hal yang sangat baik belajar dari pandemi wabah. Selanjutnya dalam artikel ini dikatakan yang ketiga, menjaga kebersihan dan mengikuti pola hidup sehat akan menjadi kebiasaan masyarakat saat ini. Budaya pola hidup bersih, kemanapun kita harus mencuci tangan, ya, sebelum keluar rumah maupun sesudah masuk rumah, ataupun ketika kita selesai makan dan lain sebagainya, memegang benda-benda yang lain, maka kita diajarkan untuk selalu mencuci tangan. Demikian juga memakan makanan yang seimbang, yang sangat membantu kekebalan tubuh, khususnya dalam menghadapi wabah ini. Saudara-saudara, yang keempat dikatakan bahwa belajar dari pandemi wabah ini, maka kita akan betul-betul menghargai para guru anak-anak kita. Selama ini anak-anak harus belajar lewat media online. Dan tentunya orang tua harus mendampingi. Tidak mudah bagi orang tua mendampingi anaknya dalam belajar. Dan akhirnya kita mengerti betapa beratnya peran guru dalam membimbing anak kita setiap hari. Lalu yang kelima, saudara-saudara, menjalin hubungan dengan orang-orang terkasih yang selama ini super sibuk
atau frekuensi pertemuan sangat sedikit. Merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik. Karena itu, belajar dari pandemi wabah ini, kita tidak perlu patah semangat, tapi ada banyak hal yang kita dapatkan selama kita berada di dalam rumah. Dan dalam artikel ini kemudian dijabarkan kembali, diangkat kembali, pembatasan sosial atau social distancing. Kata-kata itu sepertinya dalam perkembangannya dapat disalahartikan, akan menjauhkan rasa sosial di masyarakat, memutus tali silaturahmi, dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya ungkapan itu, ya, social distancing ini diganti dengan physical distancing. Jarak fisik yang harus dilakukan, bukan sosial. Ya. Kita ganti dengan jarak fisik. Jadi dihimbau untuk menjaga jarak fisik, tidak berdekatan secara fisik. Karena secara sosial kita masih berhubungan melalui media online. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain. Aturan ini digunakan untuk menghindari tubuh dari terkena percikan droplet dari batuk atau bersin. Sehingga dengan menjaga fisik, kita juga menjaga orang lain. Bukan berarti kita membencinya atau menjauhinya, tapi justru menyelamatkan kita bersama. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari pandemi wabah ini. Kiranya ini bisa berguna bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan berikut ini ada tayangan tentang aturan atau protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Mari kita saksikan bersama dalam bahasa yang sederhana, kiranya boleh bermanfaat bagi kita sekalian. Menika ngantar persembahan ke gereja, masker tuh dipakai, oh. Tiap pagi tuh berjemur kayak olahraga. Jangan gina tas kaput. Apa gawe kak nih? Bubar, jangan gating runung. Bubar. Bubar, gak usah ngerunang-ngerunang kak nih, zaman nih. Sepradi, mateh-mateh men ika di rumah, oh. Ika nak rajin minum air anget. Gati-gati men cuci tangan, oh. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, tayangan yang telah kita saksikan tadi untuk mengingatkan kepada kita tentang aturan dimanapun kita berada. Demikian juga ketika kita berada di dalam rumah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan, dalam renungan malam, Injil Lukas 9 ayat 1 sampai 6, yang telah kita baca pada malam hari ini, di bawah judul melanjutkan karya keselamatan Tuhan, kita diingatkan kembali sebagaimana yang telah disampaikan pada ayatnya yang kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dari perkataan ayat ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk mengerti bahwa berita Paskah itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi mari kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pengutusan ke-12 murid Yesus ini adalah merupakan estafet untuk melanjutkan pemberitaan kabar sukacita, misi keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Karena itu Allah memberikan kemampuan kepada ke-12 murid ini untuk memberitakan berita tentang keselamatan. Demikian juga mereka diberikan kuasa, kemampuan untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Kita saat ini diberikan karunia dan juga talenta untuk melayani Tuhan. Mari kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk membawa kabar baik kepada semua orang agar mereka boleh dapat bertemu dengan Tuhan, dan tentunya karunia dan talenta itu digunakan secara positif, bukan untuk kepentingan kita, agar kita dipuji, agar kita dimuliakan, tetapi semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari memaknai kebangkitan Yesus dengan bertanggung jawab untuk melanjutkan karya keselamatan Allah, dengan meninggalkan ego, kesombongan, keangkuhan, kepentingan diri. Mari kita miliki kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, kebaikan, keramah tamahan, belas kasihan dalam menjalani kehidupan kita, sehingga akhirnya apa yang kita lakukan itu dan perkatakan itu akan menjadi berkat bagi sesama sebagai wujud melanjutkan karya keselamatan Tuhan bagi semua orang. Inilah misi sebagai murid Tuhan. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa pada malam hari ini. Kami mohon maaf bila dalam tayangan ibadah subuh tadi ada bagian doa syafaat yang terlewatkan karena kesalahan teknis. Di lain waktu kita berharap bahwa semua boleh berjalan dengan baik. Walaupun kita masih terbatas dalam dihubungkan dengan media online, tetapi kita dapat tetap saling menyapa para pelayan Tuhan kepada umat Tuhan, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, tim musik gereja juga dapat melayani Tuhan meskipun sebatas rekaman lagu. Dan biarlah itu untuk memberikan kita semangat di masa-masa seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur Paskah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk perayaan Paskah tahun ini, walaupun dalam pengalaman yang berbeda seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami tetap mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merayakan kembali di tengah-tengah keluarga peringatan kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah memberikan kami anugerah keselamatan, dan teguhkanlah kepercayaan kami Tuhan, agar kami tetap dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami, untuk tetap saling menolong, saling menopang, saling mengasihi, dan saling mengingatkan. Biarlah kasih Yesus terus terpancar dalam kehidupan kami, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, kiranya kebangkitan Kristus dapat membawa kami mengalami kehadiran Kristus ketika kami berjuang sebagai anak-anak-Mu demi kebenaran, keadilan, dan cinta kasih tanpa membeda-bedakan orang. Biarlah kami boleh tetap menikmati sukacita dan bergembira. Demikian juga kami boleh tetap menikmati kehadiran Tuhan ketika kami juga berduka dan bersedih. Ajarlah kami untuk terus memancarkan cahaya Paskah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, bimbinglah kami dalam rahmat-Mu, sehingga kami dapat bangkit menjadi manusia baru yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sukacita.
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dari dosa dan kematian, dari kebencian dan peperangan. Semoga kebangkitan Kristus menciptakan damai di dalam dunia, dan hati kami penuh dengan sukacita dan syukur. Kami boleh menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Ya Bapa, tanamkanlah harapan serta semangat di dalam hati kami, agar mendorong kami terus mengupayakan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Satukan kami di dalam cinta kasih-Mu. Doronglah kami membangun suatu masyarakat yang rukun, sejahtera, sehati dan sepikir, di mana tidak lagi ada orang yang merasa diasingkan. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Berkatilah, berikanlah kepada kami apa yang kami butuhkan yang terbaik bagi kami. Demikian kami juga selalu berdoa untuk mereka yang berjuang demi kemanusiaan, para tenaga kesehatan yang berjuang di rumah-rumah sakit. Berikanlah kepada mereka ketabahan, semangat, sukacita dalam melayani seluruh masyarakat. Demikian juga bagi semua saudara-saudara kami, baik di jemaat kami maupun di seluruh dunia ini Bapa yang sedang sakit. Topanglah mereka agar mereka kuat dalam menjalani masa perawatan mereka, sehingga mereka boleh kembali diberikan tubuh yang sehat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga pemerintah kami. Topanglah pemerintah kami yang bekerja keras untuk dapat melindungi seluruh masyarakat. Demikian juga pemerintah setempat di kota kami, Kota Pangkal Pinang. Tolonglah ya Tuhan, agar kiranya mereka dapat diberikan kebijaksanaan, kearifan, hikmat Tuhan untuk memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar kota kami ini boleh terbebas dari wabah pandemi COVID-19. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga bagi seluruh keluarga yang saat ini merayakan sukacita, pertambahan usia, kelahiran, maupun perkawinan, ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain. Berkatilah mereka. Biarlah dalam memaknai pertambahan usia yang Tuhan hadirkan, mereka dan juga kami semua dapat sungguh-sungguh melaksanakan segala kehendak Tuhan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sepekan lamanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, teruslah berjalan bersama-sama dengan kami, karena kami tidak sanggup sendiri. Kami selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadilah sahabat kami Tuhan, Bapa kami di dalam kehidupan ini yang merangkul kami, yang menggendong, bahkan yang senantiasa menopang kami dalam situasi dan keadaan apapun. Dan berikanlah kami kepercayaan yang teguh untuk memahami semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, inilah syukur hati kami. Kami naikkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.